Oke, Ida. Oke, selamat siang, Ida. Apa kabarnya? Bang, baik Bang. Oke, lagi sibuk apa ini, Ida? Lagi sibuk kegiatan FC Bang. Oke, kita FC ya. Sibuk mempersiapkan materi, sibuk mempersiapkan Rencana-rencana juga ya. Iya, oke. Di akhir sesi coaching ini nanti Ida, kira-kira Ida ingin apa ya? Apa yang ingin Ida capai ya? konseling. Ya, aku harapannya dapat sesuatu yang baru kayak gitu Bang. Untuk bisa pemikiran untuk bisa melayani anak-anak, ada kayak ide-ide yang baru, ide-ide yang menarik untuk bisa aku terapkan di sini. Punya gagasan baru, ide-ide baru untuk bisa diterapkan dalam melayani anak-anak ya. Oke. Iya. Sekarang belum ada idenya kira-kira? Ide mentah sih Bang, cuma nanti mana tahu ada lagi kan kayak dari misalnya pemaparan atau apa, oh iya ya langsung ada terbesit kayak gitu. Atau tambah lagi jadi lebih kreatif kayak gitu Bang. Oke. Iya. Oke, Ida berarti ingin punya pemahaman baru, ide-ide baru untuk bisa diterapkan dalam melayani anak-anak gitu ya. Oke, apa yang Ida lihat dengan kondisi sekarang anak-anak remaja yang Ida layani? Maksudnya apa yang Ida lihat dengan kondisi sekarang? Kira-kira apa gejala atau simptom yang Ida lihat? Makanya Ida perlu punya ide-ide baru untuk bisa melayani mereka. Iya, mereka itu kan kayak yang kulayani kan kelas 7 kan Bang. Jadi kayak masih anak-anak ke remaja kayak gitu. Jadi saya masih ada malas-malasnya, masih belum aktif-aktifnya, masih puber-pubernya kayak gitu kan, apalagi masih kelas 1 SMP. Terus juga di sini kan kondisinya kalau kita buat kegiatan itu di sini juga banyak kegiatan gitu ya. Terus juga kegiatan ibadah banyak. Tapi aku maunya ada kegiatan yang menarik apalagi di usia-usia mereka kayak gitu. Itu sih pengennya kayak menarik mereka, menarik perhatian mereka, jadi mereka lebih senang ikut gitu. Oke. Apa yang Ida lihat? Kegiatan apa yang mungkin Ida pikirkan yang akan menarik kira-kira menarik perhatian mereka? Kayak kan di sini kayak ibadah-ibadah sering rutinitas, ada KKR, tapi kayak misalnya kegiatan-kegiatan alam-alam masih belum, kayak kayak kegiatan-kegiatan yang memicu adrenalinnya, apalagi ya, yang kayak sulit banget ya, kayak kegiatan-kegiatan anak-anak yang kan ini anak di desa kan Bang, jadi kayak anak-anak di kota begitu gitu. Jadi kayak sulit sih bilangnya. Itu sih Bang. Lagian di sini kan tempatnya nggak ada yang kayak Sebulangit ada kan tempat-tempat untuk misalnya bisa kita nginap gitu kan. Di sini nggak ada kayak gitu Bang. Jadi kalau mau buat kayak outbound atau apa itu susah. Oke. Kira-kira apa penyebabnya gitu ya? Mereka harus punya melakukan itu. Artinya apa penyebab mereka sehingga mereka mungkin kurang bergairah, malas-malasan dalam mengikuti kegiatan-kegiatan, bahkan kegiatan FC atau kegiatan yang sedang dikerjakan. Apa penyebabnya? Sebenarnya kemarin-kemarin mereka rajin, cuman karena kan ini karena corona ini juga sih kan Bang. Anak-anak sini kan masih SD sudah punya HP. Jadi mereka di sini itu anak-anaknya itu game semua, baik dari TK sampai SMA itu games terus. Bahkan sampai ada yang dia anak TK itu sampai cita-cita sendiri gara-gara terus main games, terus ada yang matanya merah gara-gara main games terus kayak gitu Bang. Jadi memang benar-benar games itu kayak membuat mereka jadi malas. Gitu Bang. Ya gara-gara game, gara-gara terlalu banyak ya. Orang tua juga mungkin kurang pemahaman bisa mendidik anak-anak. Ya, orang tua juga kurang pemahaman untuk mengajari anak-anak, dikira mereka enak, udah kasih aja. Apalagi kan di sini kayak ada sistem voucher, jadi kalau seharian juga main tidak apa-apa gitu. Wow. Kayak dia 3.012 jam. Wow. Bisa seharian main sampai begadang.
Oke. Apa mungkin harapan Ida ya atau tujuan Ida ya ketika mereka mungkin sudah tidak malas lagi atau mungkin apa kira-kira harapan Ida untuk bisa apa yang Ida lihat nanti ya kira-kira ketika mereka sudah tidak malas lagi dalam mengikuti kegiatan FC atau kegiatan apa tujuan yang mungkin Ida harapkan supaya anak-anak itu bisa capai gitu. Tujuannya mereka tujuannya lebih itu kayak untuk meninggalkan mereka tahulah kebiasaan yang baik itu mana gitu. Jadi mereka bisa memilih kayak gitu, Bang. Tujuannya memilih yang oh ini bagus kulakukan, oh ini tidak. Jadi walaupun mereka nanti suatu saat tidak diarahkan atau nggak ada orang yang mengarahkan, karena aku kan di sini hanya terbatas kan, hanya ada nggak selamanya juga. Jadi aku mau mempersiapkan mereka itu supaya mandiri gitu. Jadi kayak kurasakan juga kan, Bang, aku sendiri juga bukannya dari waktu dulu kan pelayanan mahasiswa, jadi walaupun udah ditinggalkan kelompok kecil, nggak ada dia kan, tapi tetap bisa mandiri. Jadi aku pun mereka pengen seperti itu. Jadi suatu saat mereka aku tinggalkan, mereka bisa mandiri, kemanapun mereka pergi, mereka bisa mandiri. Mereka tahu oh ini yang baik, oh ini tidak baik. Oke, berarti tujuannya Ida mereka bisa memilih kegiatan atau kebiasaan yang baik, memilih hal-hal yang baik dalam hidupnya untuk bisa mandiri mereka gitu ya. Oke. Iya, apa mungkin sumber daya yang mungkin Ida butuhkan untuk bisa mengajarkan itu mereka punya kemandirian yang baik, kira-kira apa sumber daya yang Ida butuhkan nanti? Baik mungkin yang dari dalam, intrinsik, atau mungkin dari luar. Kira-kira apa yang Ida pikirkan? Iya, bisa juga influencer, Bang. Kayak orang-orang yang berpengaruh gitu kan. Yang udah punya pengalaman. Boleh sih kan, kalau orang-orang dekat kan pasti mereka kayak udah biasa. Tapi kalau misalnya ada orang-orang baru, oh iya ya, mereka langsung lebih antusias kayak gitu. Itu juga perlu besar. Gitu. Oke, berarti Ida nanti akan mempersiapkan influencer atau konten-konten yang dari influencer gitu ya. Nanti bisa mereka tiru atau bagaimana? Itu memang pernah sih sempat kupikirkan kayak membuat influencer ya, kayak idola-idola begitu kan. Tapi kayak mana caranya gitu supaya mereka ini entah dari Zoom nanti kan, Bang. Tapi masih sempat pikir aja sih, kayak masih terbesit begitu aja. Oke, selain mungkin itu konten-konten mungkin yang bisa menginspirasi mereka, apalagi resources yang mungkin Ida butuhkan ya? Apalah kayak sarana prasarana, Bang. Ya, sarana prasarana untuk bisa mengajar mereka ya, bagaimana? Iya. Kayak misalnya kan butuh juga, kalau misalnya kan kayak ibarat kita mau nonton bioskop, tuh ada sesuatu yang baru kan, jadi butuh proyektor kayak gitu. Kita kayak buat kan di tempat ini kayak bioskop gitu lah gitu kan, Bang. Punya proyektor baru gitu ya, didoakannya. Iya ya. Baru nonton bareng ya, gitu. Iya, bikin popcorn sendiri, jadi kayak buat kayak suasana yang berbeda aja, pokoknya menarik hati mereka kayak gitu. Oh, luar biasa ya. Doakan supaya ada dananya beli proyektor baru. Oke, iya. Apa dampak kira-kira Ida kalau itu semua sudah Ida dapatkan? Artinya konten influencernya bisa mempengaruhi mereka, kemudian ada bahkan opera ada proyek terbaru untuk bisa nonton bioskop bisa itu kira-kira apa dampak yang akan mungkin Ida lihat kira-kira jika itu sudah ada gitu? Dampaknya ya mereka jadi mungkin suatu saat mereka kayak lebih kreatif sih itu, Bang. Terus mereka juga senang, semangat, ada kayak kan mereka di sekolah sudah capek belajar, sudah ini kan, tapi kita bawa kayak hiburan, tapi ada maknanya. Gitu sih dampaknya. Oke, iya dah, makasih. Apa luar biasa berarti ya? Apa hambatan yang mungkin Ida lihat lagi ya, yang mungkin mereka hadapi? Hambatan yang mereka hadapi selain mungkin game ya, dihadapi anak-anak sekarang apa kira-kira hambatan atau tantangan yang mereka hadapi sekarang? Di sini kan Bang banyak kegiatan, jadi kadang-kadang kita menyesuaikan di sini. Mereka kan kalau ada ibadah pasti bunuh diri kayak gitu kan. Ke situ itu sih satu hambatannya. Terus mungkin aku juga kurang bisa jangkau kan, mereka agak-agak jauh rumahnya. Kalau misalnya kita buat kegiatan, pengennya jemput mereka kayak gitu.
kurang gitu, nggak bisa karena mungkin alat transportasi, karena aku juga nggak tahu main naik motor. Jadi pengen sih kayak misalnya jam ini kan diingatkan kalau misalnya mereka nggak apa, jadi dijemput aja kayak gitu. Mungkin di awal-awal mereka kan dijemput-jemput mungkin 4 kali apa, tapi mungkin nanti mereka kan lama-lama jadi karena sudah senang, jadi kayak merasa rindu gitu dan ingin ketemu kayak gitu Bang. Oh, jadi ada mereka ketika mereka bisa bertemu ada rasa rindu juga ya gitu ya nanti. Iya, kayak rindu aja sih, kayak ada sesuatu yang menarik lah di kegiatan FC kayak gitu Bang. Pengennya buatnya kayak gitu sih, yang berbeda dari yang lain. Oke. Rasa kerinduan itu mungkin kalau Ida kalibrasi ya, artinya misalnya kesiapan mereka untuk mengikuti FC, kegiatan-kegiatan sekarang di FC, kesiapan mereka ada kalau dari 0 sampai level 10, kira-kira mereka kesiapan untuk mengikuti kegiatan FC ada di level berapa sekarang? Ida? Iya ya, belum pernah sih Bang buka itu. Kalau Ida pikirkan Apa berapa ya? mereka siap mereka sekarang berapa di kondisi berapa sekarang kesiapan mereka untuk mengikuti kegiatan FC dari 0 sampai 10 kira-kira ada di level berapa mereka? 5,5 masih setengah hati. Mereka mau, tapi setengah kayak gitu. 6 Terus atau juga ide-ide yang itu pun dari mereka sebenarnya. Kan kemarin waktu pertama ketemu, kita mau buat apa semester ini yang menarik. Mereka kasih ide-ide itu. Jadi kan mereka ada kayak ada kemauan juga kan. Terus mereka bilang juga, iya kan panggil Enci, iya Enci. Kenapa ya teman-teman yang lain malas? Iya maunya kita buat kegiatan yang lebih ini. Mereka sebenarnya mau, cuman karena itu tadi. Karena mungkin kegiatannya kurang menarik, atau karena ada juga faktor teman, atau karena kan jarang datang, orang yang jarang datang, kayak gitu. Jadi mereka kurang semangat. Sebenarnya nilai 5 mereka setengah. masih nilai 5 ya. Oke, harapannya Ida mereka dapat di kondisi berapa? Harapannya Ida? 10. Wah, luar biasa. Kalau 10 berarti mereka antusias, semangat, bergairah untuk bisa ikut kegiatan FC gitu ya, kegiatan di sana ya. Oke, apa yang mungkin upaya yang Ida lakukan supaya mereka punya sampai 10 kira-kira? Itu tadi Bang, untuk menerapkan kegiatan-kegiatan itu benar-benar dipush mereka supaya kalau misalnya kan evaluasi lagi, menarik enggak buat mereka ini, kalau nggak menarik apalagi lah yang menarik kayak gitu, yang membuat sesuatu yang baru kayak gitu. Apalagi kan mereka ini apa udah ada sosmed kan, jadi kayak kulihat dunia luar mereka sudah bisa terima kayak gitu kan, berarti mereka ingin juga kayak sesuatu yang kayak di kehidupan di kota, di sini begitu. Oh, ya. Artinya Ida mungkin selesai mungkin masukan yang bisa feedback ya, Abang bisa beri masukan ya. Selesai acara mungkin Ida evaluasi ya, misalnya kira-kira apa kelebihan atau apa yang kalian kelebihan yang sedang atau apa yang sedang kita lakukan ini menurut kalian baik gitu ya. Yang ditanya dulu kan. Kemudian yang kedua, apa kira-kira kekurangan atau yang bisa kita improve kita untuk pertemuan di minggu depan nanti itu. Bisa mereka Ida punya masukan tertulis, mungkin Ida catat juga ya supaya mereka punya pengarsipan yang bagus ya untuk bisa mengetahui apa masukan dari mereka. Jadi proyeknya kan bisa minggu depan, oh ini kita akan lakukan. Jadi kira-kira kita yang sedang kita kerjakan sekarang ini, hal yang baik yang sudah kita lakukan ini 1, 2, 3, 4, 5 catatkan. Kemudian hal yang perlu kita kembangkan untuk bisa di minggu depan 1, 2, 3, 4. Jadi kan ada progresnya setiap pertemuan gitu. Kira-kira Ida berkenan? Iya bagus. Ya kan kalau setiap kegiatan harus ada evaluasi kan, mana tahu mereka nggak senang kan, mereka ada ide-ide yang kita buat ini aja kayak gitu ya. Bagus juga Bang. Iya, artinya supaya nanti kan setiap minggu ya, bisa tahu di mana hal-hal yang sudah baik dan hal yang mau perlu dikembangkan supaya nanti kan bisa semakin bagus. Oke, Ida, terima kasih Ida. Itu ya buat apanya. Kira-kira apa kesimpulan yang mungkin Ida dapatkan dari pembicaraan kita ini? Yang kudapat ya Bang,
Kayak tadi itu perlu dipikirkan sih tujuannya apa, upayanya apa, dampaknya apa. Kayak aku tanya kan, oh iya ya perlu juga aku pikiran. Kalau aku kan buat rencana aja, oh maunya buat kayak gini, kayak gini, kayak gini. Udah gitu. Kalau abang tadi kan nanya apa dampaknya, kalau apa upayanya, terus apa ininya. Oh iya ya perlu juga. Terus apa rewardnya, perlu juga pikir. Iya, betul. Pokoknya harus benar-benar diplankan sedetail mungkin kayak gitu. Ada plan A, kalau gagal ada plan B-nya kayak gitu. Oke, ya. Apa action plan mungkin yang Ida lakukan nanti untuk ketika Ida dapatkan apa action plan yang mungkin Ida lakukan di dalam waktu dekat ini? Action plan-nya kami membuat lari pagi sama pokoknya di bulan ini ada 2 kegiatan, Bang. Oh, lomba. Mau buat lomba dan lari pagi. Oke. Terus mau buat itu proyek kesehatan itu juga. Oke, berarti nanti Ida nanti akan mulai mencatat mungkin apa tujuannya, berarti nanti apa dampaknya kira-kira nanti dan apa nanti sumber daya nanti akan Ida catatkan nanti di masing-masing kegiatan itu gitu ya. Iya. Oke, ya luar biasa. Oke, mungkin terakhir Ida, apa feedback atau masukan yang Ida berikan sama Abang selama sesi coaching kita ini? Ada masukan bisa memperbaiki sesi coaching berikutnya, kira-kira apa masukan yang Ida nggak apa-apa, apa terserah Ida masukannya apa biar bisa Abang improve untuk perbaikan ke depannya gitu. Kalau aku sih Bang senang sih kayak tadi kan ada kayak pemikiran Abang pertanyaan-pertanyaan itu kan kayak oh iya ya aku jadi oh iya ya perlu juga begini. Mungkin kedepannya lebih di pertanyaan-pertanyaan lebih kayak orang yang mau ke Abang apa itu lebih menggali dirinya. Kayak aku tadi kan kayak ada Abang pertanyaan. Jadi kayak ada ide-ide yang baru kayak gitu kan yang muncul. Memang udah kupikirkan tapi kayak lebih dinaikkan lagi gitu. Jadi nanti Abang kayak pertanyaannya itu juga lebih kayak supaya orang itu keluar lagi potensinya kayak gitu. Wow, ya terima kasih dah. Oke, kita sudah tiba di akhir sesi coaching kita. Semoga bermanfaat sesi coachingnya Ida ya. Untuk sampai jumpa di coaching berikutnya nanti. Oke, terima kasih Ida. Abang apakan recordingnya dulu ya.